Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang ya ibu-ibu. Ya, hari ini kita bertemu kembali dalam acara kegiatan rutin kita, yaitu kegiatan bulanan ya Bu ya. Masih ingat Bu nama kegiatannya? Ya, pinter Ibu Desi. Kegiatan P2K2 ya Bu ya. Apa singkatan P2K2 Bu? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ya, pintar Ibu ya, masih ingat ya Bu ya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini, yaitu di rumah kediaman Ibu Desi ya Bu ya, di RT 21. Karena sebelumnya kita kemarin pertemuan juga Ibu bulan kemarin, yaitu di rumah Ibu Mira. Hari ini kita beralih pula ke rumahnya Ibu Desi. Terima kasih kepada Ibu Desi yang sudah menyediakan tempat untuk kita pertemuan bulanan pada hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu KPM PKH yang selalu bersemangat untuk hadir mengikuti acara pertemuan P2K2 ini ya ibu ya. Masih tetap sama ya ibu ya, tidak ada yang absen. Oh, ada satu. Oh iya. Oh, diwakilkan oleh anaknya. Nggak apa-apa Bu ya, nggak apa-apa diwakilkan. Ibunya mungkin sedang sakit ya Bu ya. Oh, tidak apa-apa diwakilkan Bu ya. Sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, yaitu tentang mengendalikan anggaran ibu-ibu. Karena ini materi yang sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari ya Bu ya. Bagaimana cara mengelola keuangan keluarga kita. Nah, sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, ada yang masih ingat Bu materi kita pada bulan lalu? Coba Ibu Teti. Nah, benar sekali Ibu, pintar ya Bu ya. Ibu masih ingat materi kita pada bulan lalu, yaitu tentang menyusun anggaran. Nah, bagaimana Ibu menyusun anggaran? Coba sebutkan Ibu Mira. Boleh Ibu Mira? Silakan. Ya benar Bu Mira, ya cara menyusun anggaran itu kita harus bisa bedain, ya bedain mana kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan apa Bu? Kebutuhan itu harus dipenuhi, kalau tidak dipenuhi akan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Kalau keinginan, ya benar Ibu, bisa ditunda karena tidak terlalu berpengaruh ya Bu ya untuk kehidupan kita. Tepuk salut juga dulu kepada Ibu Desi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut ya Bu ya. Sekarang kita lanjut materi kita pada hari ini Bu ya, tentang mengendalikan anggaran. Nah, di sini Bu ya, anggaran keuangan itu harus kita susun Bu agar seluruh kebutuhan keluarga kita itu dapat terpenuhi dengan baik gitu Bu ya. Dapat terkendalikan anggaran keuangan kita Bu ya, berdasarkan anggaran yang telah kita buat dan kita sepakati bersama, misalnya dengan suami kita ya Bu ya. Nah, di sini ada perumpamaan Bu, perumpamaan seperti pergi berbelanja ke pasar. Nah, Ibu sering ya Bu ya belanja ke pasar atau ke warung? Nah, ya, perumpamaannya seperti Ibu ini Bu, seperti ini Bu Ibu ya. Kalau kita mau berbelanja itu kita harus mencatat Bu ya. Ada baiknya kita mencatat apa-apa yang mau kita belanjain ya Bu ya. Apa-apa yang mau kita belanjakan sesuai dengan kebutuhan kita dan anggaran kita juga Bu. Contohnya misalnya kita mau ke warung ya Bu ya. Mau beli perlengkapan masak. Di situ kita catat Bu. Misalnya beli beras, beli lauk pauk, beli sayur, cabai dan sebagainya sesuai dengan anggaran yang sudah ada ini Bu. Kita perkirakan harganya berapa, terus kita bawa uangnya. Terus sampai di warung, kita harus berbelanja sesuai dengan anggaran yang sudah kita buat ini Bu ya. Agar apa? Agar keuangan kita bisa terkendalikan ya Bu ya. Agar kita juga harus disiplin dalam mengelola keuangan ini Bu, agar setiap anggaran yang kita buat itu sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Itu ibu-ibu ya, ada yang sudah menerapkannya seperti itu Bu?
Iya pinter Ibu. Siapa namanya deh? Bu Yesi ya Bu ya. Heeh. Jadi kalau ke warung memang dicatat ya Bu ya. Yang pertama juga supaya tidak lupa ya Bu ya. Kadang kita sebagai ibu-ibu ini lupa. Sudah sampai rumah, ternyata lupa beli bawang ya Bu ya. Bawang di rumah sudah habis. Jadi kita balik lagi ke warung. Itu juga salah satu keuntungannya Bu ya. Kita mencatat apa-apa yang mesti kita belanjakan dan disesuaikan dengan anggaran yang sudah ada. Selanjutnya Bu ya, di sini ibu-ibu tadi sudah saya bagiin ya buku pintarnya. Coba dibuka dulu Bu. Halaman 74. Nah, ada yang mau baca Bu? Ya, Ibu Tika. Silakan Bu dibaca. Bantu baca. Ya, terima kasih Ibu Tika yang sudah membaca. Ya, kita sama-sama bahas ya Bu ya. Nah, di sini ada cerita Ibu Lili ya Bu ya, yang telah menghadiri pertemuan kelompok seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Kita mengadakan pertemuan kelompok. Nanti setelah pulang dari sini, Ibu cerita juga kepada suaminya seperti Ibu Lili seperti ini Bu ya. Nah, dia tadi belajar tentang menghitung pendapatan dan pengeluaran rumah tangga per bulan. Nah, di sini pendamping mengajarkan kepada Ibu Lili bahwa dalam mengelola keuangan itu harus memilah mana pengeluaran yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan supaya jumlah pengeluaran seimbang ya Bu ya dengan pendapatan. Pengeluaran yang seimbang inilah yang menjadi rencana anggaran bulanan keluarga gitu Bu ya. Terus suami Bu Lili, Pak Rusli itu menanyakan untuk apa amplop-amplop nih Bu? Kata Ibu Lili, ini untuk mengendalikan anggaran pengeluaran keluarga Pak. Jadi setiap kita terima uang dari hasil upah kita, kita masukkan, kita satukan. Setelah disatukan baru kita pisahkan ke dalam amplop-amplop ini, dimana di sini kita tulis uang untuk jajan anak, bayar listrik dan sebagainya. Terus yang sudah kita masukkan ke dalam amplop ini, kita harus disiplin juga dalam menggunakannya. Misalnya uang untuk bayar listrik kita gunakan untuk bayar listrik, terus uang untuk kebutuhan belanja kita gunakan belanja dan lain-lain sebagainya, agar sesuai anggaran bulanan yang sudah kita sepakati akan sesuai ya Bu ya penggunaannya gitu Bu. Terus ada juga kita juga harus mencatatnya kata Ibu Lili ya ke dalam buku catatan kas harian. Dengan cara ini kita bisa mengambil langkah ketika kita ada kelebihan atau kekurangan uang, begitu ceritanya Bu ya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh ya Bu ya sistem dari sistem amplop. Nah, di sini Bu. Ini amplop ya Bu ya. Tapi tidak ada isinya nih Bu. Ini hanya contoh, hanya amplop ya Bu ya. Ini hanya perumpamaan saja. Jika pendapatan Ibu itu atau suami Ibu itu per bulan ya Bu ya diterimanya gajinya, ada baiknya Ibu menggunakan sistem amplop. Karena dia ketika misalnya Ibu menerima upah, Ibu misalnya dan suami menerima upah, terus Ibu satukan upah tersebut, kemudian dibagi dalam amplop-amplop ini Bu. Misalnya di sini kita tulis untuk bayar listrik ya Bu ya. Terus ada juga di sini untuk jajan anak. Kemudian untuk pulsa telepon ya Bu ya. Nah, terus di sini ada untuk perlengkapan masak, mencuci. Terus di sini untuk masak 1 bulan misalnya Bu ya. Misalnya per harinya 20.000 kaliin 30 hari 600.000 ya Bu ya. Nah, untuk 1 bulan nanti Ibu tinggal mengambil aja. Misalnya belanjanya per hari ambil 20.000 dari amplop ini. Nah, di sini harus disiplin Ibu-ibu ya dalam pemakaiannya. Kita sesuaikan dengan apa yang sudah tertera di sini agar anggaran keluarga Ibu, anggaran keuangan keluarga Ibu bisa teratur, bisa terkendali antara pengeluaran dan pemasukannya. Selanjutnya ada ini juga Bu contohnya ketika misalnya Ibu menerima upahnya harian. Nah, Ibu atau suami Ibu
menerima upah harian. Nah, kita buat seperti ini Bu, seperti di flip chart ini Bu, ada catatan kas harian. Nah, saya beri contoh ini Bu ya, misalnya pada tanggal 3 Februari Ibu Lili itu, Ibu misalnya menerima upah 30.000. Kita masukkan ke dalam saldo di sini sisa 30.000 ya Bu ya. Nah, selanjutnya misalnya ini dia hari itu menggunakannya untuk memasak 15.000, langsung dikurangkan Bu, 30 kurang 15. Nah, terus 30.000 dikurang 15.000. Nah, ini 15.000 ya Bu ya. Terus di sini ada dia menabung. Si Dewi itu diwajibkan oleh ibu gurunya di sekolah tiap hari harus menabung Bu, 10.000. Terus kita kurangi 15 dikurang 10, 5.000. Nah, tanggal 4 Februari, nah si Bapak mendapatkan upah Bu, 75.000. Nah, ya sisa tadi 5.000 tadi kita tambahkan 75.000 jadi 80.000 gitu Bu ya. Terus ibunya menggunakan uangnya Bu untuk jajan anaknya si Dewi dan si Agus, 20.000. Dikurangin 80 dikurang 20, 60.000 gitu Bu ya. Terus ibu itu membayar pulsa telepon juga Bu, 10.000. Jadi 60 dikurang 10, 50. Terus ada arisan PKK 10.000. Jadi tinggal 40.000. Nah, kemudian ibu ini masak Bu ya, karena masak ini kan tiap hari ya Bu ya. Jadi diumpamakan dia 20.000. Nah, jadi sisanya, nah di sini masak dikurangin 40 dikurang 20 jadi 20.000 ya Bu ya. Selanjutnya si Bapak ini tanggal 5 Februari dia menerima upah lagi karena dia menerima upahnya harian ya Bu ya. Jadi dia menerima upah lagi 75.000. Ditambahin sisa tadi 20 tambah 75 jadi 95. Terus ibu ini masak lagi Bu ya. Hari ini 15.000 uang belanjanya. Karena mungkin masih ada sisa yang kemarin, sisa bawang. Jadi tidak perlu lagi beli bawang. Jadi tinggal 80.000. Dikurangin bayar hutang ya Bu ya. Dia punya hutang sama tetangganya waktu bulan kemarin misalnya Bu ya. Nah, di sini dibayarnya jadi tinggal 60.000. Terus uang jajan Dewi dan Agus 20.000 jadi sisa 70.000. Nah, selanjutnya sampai ke bawah ini ya Bu ya. Nah, ketika sudah sampai bawah, misalnya ini 1 minggu ya Bu ya kita buat, ini akan kelihatan Bu berapa sisa dari uang kita, saldo kita. Nah, misalnya ini kita jumlahkan pemasukannya. Nah, di sini jumlahnya sekitar kira-kira 435 Bu di sini. Ini pemasukannya, pengeluarannya 335. Jadi sisa 100.000. Nah, ada sisanya Bu ya, 100.000. Ini kelihatan ketika sudah 1 minggu atau kalau Ibu tidak mau per minggu, per bulan juga bisa ya Bu ya. Kelihatan di sini sisanya nanti berapa. Nah, gitu ya Bu ya. Jelas Ibu-ibu dengan metode ini, amplop dan catatan kas harian? Ya, pintar ya Bu ya. Nanti di rumah jangan lupa ya Bu ya, ketika pulang nanti diterapkan, dibuat ya Bu ya. Mau dimulai awal bulan nanti juga tidak apa-apa. Nah, ketika Ibu memiliki kelebihan sisa ya Bu ya, sisa dari anggaran bulanannya, Ibu bisa harus diapakan Bu uang sisanya? Ibu Desi? Oh ya, pintar Ibu Desi, ditabung ya Bu ya. Pintar, bagus Bu. Ditabung apa gunanya menabung Bu? Ya untuk berjaga-jaga atau untuk memenuhi kebutuhan yang tak terduga. Misalnya tiba-tiba anak sakit, kalau tidak ada tabungan susah Bu ya. Masa kita mau menjam ke tetangga terus ya, kalau dipinjami, kalau tidak bagaimana ya Bu ya. Benar Bu. Jadi kalau ada sisa dari pendapatan kita, kita harus menabung ya Bu ya. Kita tabung, kita sisihkan, baik itu di bank ataupun di rumah juga bisa Bu ya. Kalau emang sedikit di rumah tidak apa-apa ya Bu ya. Kalau banyak bagusnya di bank biar lebih aman ya Bu. Nah, mungkin sampai di sini itu dulu materi kita pada hari ini ya Bu ya. Jangan lupa di rumah diterapkan. Semoga ini semua bermanfaat untuk kita semua, untuk saya dan untuk ibu-ibu KPM PKH semua, agar keuangan kita bisa terkendali ya Bu ya.
Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.